Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Baik, di sini kami sebelumnya yang terhormat kepada dosen pembimbing kami, Ibu Laini Nur Aisyah SPD FPD, dan juga Ibu Luputu Indah Budiawati SPD FPD, dan serta teman-temanku yang berbahagia pada pagi hari ini. Amin. Baik teman-teman, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang evaluasi pembelajaran non-tes, yaitu checklist atau biasa kita sebut dengan observasi. Adapun anggota kami yang pertama ada saya sendiri, Kori Azmul Mafiro dengan NIM akhir 026 sebagai moderator sekaligus presentator. Kemudian ada saya Sabita Amani dengan NIM 8014. Saya Diva Kanzazaria dengan NIM akhir 023. Dan saya Iana Basiro dengan NIM akhir 030. Adapun poin pembahasan kami yang akan kami bahas pada presentasi pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi checklist atau observasi, dan juga yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan dari observasi non-tes, checklist atau observasi, dan juga kelebihan dan kekurangannya apa, serta kami akan memaparkan terkait contoh dari evaluasi atau instrumen checklist seperti itu. Nah teman-teman, perlu diketahui kalau instrumen itu ada banyak sekali terkait instrumen evaluasi. Nah kali ini kita akan membahas tentang salah satu instrumen evaluasi, yaitu instrumen non-test checklist atau observasi. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari materi kita pada pagi hari ini akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk rekan kami dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi ini sendiri, yaitu evaluasi non-tes adalah cara yang dilakukan pada saat pengamatan secara menyeluruh. Jadi evaluasi ini ya sama kalau dengan evaluasi lainnya, tapi ini yang non-tes. Terus menurut M. Cabib Toha mendefinisikan bahwa evaluasi ini yang dikutip oleh Prof. Dr. Romayulis dalam buku Pendidikan Islam, yakni suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui suatu keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen serta hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur mendapatkan kesimpulan akhirnya. Kemudian menurut Widoyoko tahun 2009, instrumen yang berhubungan dengan penampilan yang diamati dari pengetahuan dan proses mental yang tidak dapat diamati dengan panca indera secara langsung. Non-tes ini biasanya dilakukan dengan berkaitan dengan soft skill, terutama apa saja yang dipahami oleh masing-masing peserta didik. Kemudian teknis penilaian non-tes, yakni penilaiannya itu tanpa menggunakan tes, tanpa kayak lembar tes soal gitu. Kemudian checklist PAUD adalah catatan yang berisi indikator dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Checklist ini sendiri merupakan cara menandai tercapaiannya indikator yang telah ada dengan tanda-tanda khusus yang berupa tanda centang, huruf, serta simbol yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran non-tes checklist. Checklist merupakan kerangka kerja dan perkembangan dan kurikulum ketika merancang checklist. Adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi keterampilan setiap perkembangan. 2. Membuat daftar dan perilaku yang diharapkan. 3. Membuat contoh perencanaan yang akan dituliskan dalam checklist. 4. Menyimpan catatan checklist untuk dilaporkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi non-tes checklist. Untuk tujuannya sendiri yaitu dalam dunia pendidikan, teknik non-tes yang sering digunakan adalah pengamatan atau observasi.
Dan terkadang seorang guru juga menggunakan wawancara. Dalam penelitian sosial, teknik non-tes ini biasanya juga digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan objek penelitian. Adapun beberapa tujuan teknis penilaian pada lembaga pendidikan anak ini itu seperti yang sudah tertera di dalam slide berikutnya. Yang pertama yaitu menyediakan alat untuk merekam pengamatan secara sistematis. Yang kedua, menyediakan alat untuk penilaian diri. Yang ketiga, memberikan contoh kriteria bagi siswa sebelum mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang pekerjaan mereka. Yang keempat, merekam pengembangan keterampilan, strategi, sikap, dan perilaku khusus yang diperlukan untuk mendemonstrasikan pembelajaran. Dan yang kelima itu memperjelas kebutuhan instruksional siswa dengan menyajikan catatan prestasi saat ini. Next, mungkin untuk slide selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dalam teknis tes checklist ini. Untuk yang pertama yaitu kelebihan. Sebelumnya kita mengenali dulu ya. Kelebihan metode checklist adalah yaitu sederhana untuk dilakukan, yang paling sederhana. Selain itu, metode dengan adanya pencatatan pada teks yang observer untuk tes perilaku secara lengkap. Adapun beberapa kelebihan dalam pembelajaran non-tes checklist ini, yang pertama mudah dipahami. Nah, mudah dipahami ini memiliki makna yaitu metode yang mudah dipahami, yang sederhana, yang mudah dipahami oleh guru dan orang tua. Mereka dapat dengan cepat melihat sejauh mana anak-anak mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengukuran yang cepat. Nah, pengukuran yang cepat ini yaitu bermakna assessment checklist memungkinkan guru untuk dengan cepat menilai perkembangan anak-anak sehingga dapat memberikan bantuan atau penyesuaian yang diperlukan lebih awal. Yang ketiga yaitu fokus pada kemampuan anak. Nah, metode ini lebih berfokus pada kemampuan dan prestasi anak-anak daripada mengharapkan mereka untuk mengikuti format tertentu dalam tes. Yang keempat yaitu rekam jejak. Menggunakan checklist, guru dan orang tua dapat membuat catatan tentang perkembangan anak secara berkala yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan jangka panjang. Adapun untuk kekurangan dari non-tes checklist ini yaitu yang pertama, subjektivitas. Assessment checklist dapat menjadi subjektif karena tergantung pada penilaian guru dan orang tua. Ini bisa mengakibatkan hasil yang berbeda-beda antara penilai yang berbeda juga. Yang kedua yaitu kurang akurat. Metode ini mungkin tidak memberikan gambaran yang sangat akurat tentang kemampuan seorang anak karena hanya melibatkan tanda centang atau tanda silang tanpa mengukur kemampuan secara mendalam pada perkembangan anak. Yang ketiga yaitu terbatasnya ruang lingkup. Assessment checklist mungkin tidak mencakup semua aspek perkembangan anak seperti aspek sosial, aspek emosional atau kreatif. Dan yang keempat yaitu pembatasan kreativitas. Nah, karena fokus pada pencapaian tujuan tertentu, metode ini bisa membatasi kreativitas dan pengembangan setiap pada setiap anak. Nah, penting juga untuk diingat bahwa assessment checklist kurikulum merdeka adalah salah satu alat yang dapat digunakan bersamaan dengan metode penelitian yang lain. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih teman-teman. Halo. Oke, boleh dilihat di PPT yang sudah kami share. Di situ ada contoh dari evaluasi. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang lagi tahap transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada dua asesmen, yaitu asesmen formatif dan asesmen subjektif. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Formatif apa, sumatif apa? Belum ya? Oke, jadi yang pertama penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu biasanya dilakukan oleh guru di depan sebelum mereka mulai pembelajaran. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menilai. Oh, siswa ini ternyata bisa menggunakan teknik evaluasi seperti ini. Kan teknik evaluasi instrumen itu ada banyak ya. Ada checklist, kemudian ada anekdot, ada apa lagi? Banyak.
portofolio, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu penilaian formatif itu digunakan ketika sebelum kelas dimulai, biasanya di awal-awal semester gitu, untuk mengetahui oh anak ini cocok nih untuk metode checklist, untuk ini portofolio dan lain sebagainya. Kalau sumatif itu taruh di akhir. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar mengetahui anak-anak ini udah paham nggak sih, kan kita buat CP kan ya. Nah, kemudian dilakukan asesmen sumatif untuk mengetahui oh ternyata anak ini sudah paham gitu terkait pembelajaran yang sudah kita sampaikan, atau sebaliknya oh ternyata anak ini tidak paham. Nah gitu perlu evaluasi mendalam seperti itu. Nah bisa kita contoh dilihat di sini teman-teman, kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 bisa dibantu. Apa yang membedakan? Apa? Enggak, maksud saya di evaluasi tes ini, checklist, khusus checklist. Kok surat? Kok? Bukan. Ini tabel ini. tabelnya. Oke, tabelnya. Apa yang membedakan tabelnya? Itu BSH. Beda isi. Bedanya di mana? Di isinya. Ya. Iya Tujuan isi. dan indikator. Oke, indikator, betul. Indikator. Kalau kurikulum Merdeka, indikatornya itu ada 3. Capaian pembelajarannya ada 3, yaitu moral dan budi Pekerti. kemudian jati diri dan literasi dan STEM. Ya. Kalau di kurikulum 13, kita acuannya CP-nya apa? STT? Ada berapa? Ada 6 aja. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Perbedaannya itu. Nah, kemudian di kurikulum 13 itu masih menggunakan BB apa? Belum berubah. MB, BSH, BSB. Kalau di kurikulum Merdeka itu cuma sudah muncul atau belum muncul, itu lebih mudah mana kurikulum Merdeka. Tapi meskipun kurikulum Merdeka ini tidak menggunakan acuan STPA, tapi tetap kita meskipun ada 3 tadi itu, tapi acuannya masih menggunakan STPA gitu. Jadi kita tidak bisa lepas serta merta lepas dari STPA seperti itu. Ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit terkait contoh dari instrumen. Nah, ini contoh instrumen dari kurikulum Merdeka di PAUD yang ada di Jawa Tengah, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu nama kelompok B usia 5 sampai 6 tahun, namanya Aisyah. Guru kelasnya Umi N. Bulan untuk checklistnya bulan September 2022. Nah, contoh yang pertama, TP-nya membiasakan ucapan alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Nah, konteks yang dimaksud di sini dijelaskan. Anak ini mengucapkan alhamdulillah, apa subhanallah, apa masya Allah, apa Allahu akbar. Gitu. Jadi lebih spesifik dijelaskan di situ. Nah, kemudian dicetak belum muncul atau sudah muncul. Kalau sudah muncul, dicentang di kolom sudah muncul dan dijelaskan kejadian yang teramati. Nah, anak ini mengucapkan alhamdulillah misalnya pada saat apa? Misalnya diberi permen oleh Mbak Indri, alhamdulillah. Kalau ditraktir ke bioskop misalnya. Itu dan kemudian poin 2, 3, 4, 5 seperti itu ya teman-teman. Dan oke, kita lihat kurikulum 13. Nah, di kurikulum 13 ada yang bisa menyebutkan kenapa itu ada 3 BSH, 2 MB, 2 MB, 3 BSH, 1 BB.
Ya, benar jumlah. Jadi jadi itu maksudnya adalah kategori ya. Kategori 1 itu adalah BB, belum berkembang. Kategori 2 itu adalah MB, mulai berkembang. Kemudian kategori ketiga itu adalah BSH, berkembang sesuai harapan. Dan yang kategori keempat adalah BSD, berkembang sangat baik. Seperti itu teman-teman. Jadi itu ditulis semua nama-namanya gitu. Misalnya ada 30 anak dalam kelas, ya udah ditulis semua seperti itu. TP-nya sama. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita sudah tahu ya kalau perbedaan antara kurikulum teknik, evaluasi checklist dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Nah, persamaannya apa kira-kira persamaannya? Persamaannya apa? Tadi kan perbedaannya dari segi CP-nya. Kemudian yang pasti sama-sama menggunakan narasi, ya kan? Menarasikan. Terus kemudian menggunakan bukti otentik dari dokumen harian. Jadi maksudnya apa menggunakan bukti dokumen otentik itu kita tidak serta merta untuk anak ini sudah muncul, anak ini belum muncul gitu, tapi harus melakukan pengamatan atau observasi. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan dokumentasi otentik. Jadi kita tidak serta merta, aku suka sama anak ini soalnya cantik, semuanya dicentangin, sudah muncul, nggak boleh seperti itu. Itu namanya subjektif. Oke, selanjutnya itu saja contoh dari evaluasi non-tes dari checklist atau observasi. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, selesai sudah teman-teman presentasi kami pada pagi hari ini terkait evaluasi non-tes yaitu checklist dan observasi. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab untuk 2 sesi. Sesi pertama kita membuka 3 pertanyaan untuk penguji, kemudian sesi kedua 3 pertanyaan dari audiens. Untuk itu kami buka yang pertama, sesi pertama untuk penguji. Dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Oke, dari Angel. Mbak Angel. Terima kasih sebelumnya perkenalkan saya dengan akhir 017. Di sini saya sebagai penguji menanyakan kan sudah dijelaskan tentang pelatihan dan pengenalan evaluasi pembelajaran itu. Pertanyaan saya, apakah dalam kekurangan tersebut terdapat tantangan tersendiri dalam metode ini? Jika ada, tolong beritahu. Oke, saya simpulkan bahwa apakah ada tantangan dalam pelaksanaan evaluasi checklist? Ya, Kalau ada, tolong jelaskan. ya, terima kasih moderator. Oke, kami tampung dulu ya dari pertanyaannya Mbak Angel. Oke, untuk selanjutnya di luar bersama saya memperkenalkan nama saya Nur Aziza dengan 5521. NPRD jika terdapat kesalahan saat melakukan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Oke, saya tarik kesimpulan, apakah ada dampak ketika kesalahan apabila ada kesalahan dalam melakukan evaluasi dari non-tes checklist, dan itu apakah menghambat dari perkembangan anak? Oke, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Valita Aprilia dan NIM 005. Di sini saya sebagai penguji izin bertanya, menurut kelompok Anda apa saja langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen non-test checklist? Apa saja langkah-langkah Untuk mengembangkan instrumen non-test checklist?
Saya waktu masih takut karena jadi yang menanam namanya nanti kan awalnya caranya agar supaya bisa yang menanam. Oke, langsung saja yang untuk sesi kedua. Untuk para audiens silakan angkat tangan. Audiens. Oke, silakan Mbak Biota. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wiota Salsabila Aziza dengan 350008. Di sini saya izin bertanya, yaitu bagaimana ketika dilakukan evaluasi pembelajaran tes ini dikatakan kurang efektif di ranah sekolah. Lalu hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kurang apa kurang efektif? Setelah tahu selanjutnya yang meletakkan dulu yang digantung meletakkan dulu. Oke, selanjutnya Diana. Terima kasih moderator. Sebelumnya buat pertanyaan saya sebenarnya terkait materi tersebut. Yang ada larangan ini ini apa bisa bahan kelompok catnya, tapi karena jadi selesainya itu berbarengan. Oke, untuk Faik silakan. Terima kasih moderator. Saya pada upaya sore dan akhir kalau kita kelompok A yang pertanyaannya adalah apa saja instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian non-tes dan bagaimana metode non-tes yang digunakan dalam pengumpulan data saat proses pembelajaran. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari penguji dan juga 3 audiens. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Wiota Salsabila. Kan bagaimana ketika dilakukannya evaluasi pembelajaran non-tes itu dikatakan kurang efektif di ranah sekolah. Mungkin kurang efektifnya ini sendiri itu karena kurangnya waktu dalam pembuatan non-tes, instrumen non-tes itu sendiri, serta kurangnya siswa paham terhadap pelaksanaan saat evaluasi non-tes tersebut, dan kurang terampilnya guru dalam pembuatan instrumen non-tes tersebut kan. Mungkin solusi untuk bagaimana agar lebih efektif untuk digunakan pada saat evaluasi tersebut itu mungkin dengan cara guru ini harus lebih belajar lebih lagi, terus lebih belajar terampil lagi untuk membuat non-tes ini sendiri, dan mungkin bisa di setiap evaluasi itu guru kayak mengajak anak-anak agar mereka itu tidak bingung. Jadi setiap mau diadakannya evaluasi non-tes ini sendiri, mungkin para siswa-siswinya itu selalu diberi pemahaman terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman lainnya ingin menambah ataupun menyanggahkan. Afifah. Apakah ada yang menambahkan teman-teman? Tidak ada ya, oke langsung lanjut. Bagaimana Wiota? Jadi ketika dilakukannya evaluasi pembelajaran non-tes itu, guru itu juga melakukan evaluasi pada diri sendiri sebagai ketika evaluasi itu kurang efektif gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya silakan teman-teman. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mirwa. Yang pertanyaannya, apa yang terjadi jika terdapat kesalahan saat melakukan tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran non-tes checklist, dan apa itu akan menghambat pembelajaran anak? Jadi
Jika terdapat kesalahan saat melakukan tahapan pelaksanaan evaluasi pembelajaran non checklist, hal ini dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif. Salah satu dampaknya adalah penghambatan pembelajaran anak. Kesalahan dalam evaluasi pembelajaran dapat menyebabkan evaluasi yang tidak akurat dan tidak lengkap tentang pemahaman dan kemampuan siswa. Ini dapat mengarah pada penilaian yang tidak adil atau tidak akurat terhadap kemajuan siswa, yang pada gilirannya dapat menghambat pembelajaran mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi pembelajaran dengan cermat dan meminimalkan kesalahan agar dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat dan mendukung perkembangan siswa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indriana lagi. Dan pertanyaannya adalah, apakah dengan evaluasi non tes atau observasi ini bisa efektif untuk anak-anak? Baik, untuk non-tes ini adalah suatu cara penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik atau tanpa melaksanakan tes. Nah, adapun teknik evaluasi non-tes yang sering dipakai dalam pembelajaran anak usia dini yaitu yang pertama pengamatan atau observasi. Nah, adapun kelebihan dari kegiatan observasi ini yaitu bersifat yang pertama langsung, nyata, bebas dan dapat mencakup banyak aspek. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Tujuan dalam melakukan wawancara yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang-orang tertentu. Nah, ada pun kelebihan dari kegiatan wawancara ini yaitu informasi yang didapatkan dari sumber itu bersifat langsung. Yang kedua, sumber perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, dapat menggali respon dan pemahaman. Untuk yang ketiga, yang tadi yaitu angket atau kuesioner. Nah, kelebihan dari angket atau kuesioner ini itu yang pertama berasal dari sumber langsung. Yang kedua, sumber perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, dapat menggali respon atau pemahaman. Yang keempat yaitu terukur. Nah, kegiatan yang keempat yaitu dokumentasi. Kelebihan dari teknik dokumentasi yaitu yang pertama portofolio, yang kedua sumber perbaikan pembelajaran, yang ketiga sumber data atau informasi tentang anak, dan untuk kegiatan yang terakhir yaitu sosiometri. Nah, teknik sosiometri ini yaitu suatu proses kumpulan data yang digunakan untuk menelaah struktur hubungan sosial antara siswa di dalam kelas atau sekolah. Nah, kemudian juga menurut video call dalam media 2013 menyatakan teknik evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill anak, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik. Dengan begitu, dari banyaknya kelebihan yang sudah dijelaskan tadi, sudah dapat diambil kesimpulan bahwasanya teknik evaluasi non-tes juga bisa dikatakan efektif untuk digunakan pada anak. Bagaimana Mbak Indi? Apakah ada tambahan atau feedback? Sudah sangat jelas ya. Untuk teman-teman mungkin ada sanggahan atau tambahan? Oke, tidak ada ya. Oke, saya lanjut. Saya menjawab pertanyaan dari Rizza. Apa aja sih langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen non-tes pada pendidikan anak usia dini? Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah ketika kita mau membuat instrumen itu apa sih? Instrumen itu adalah panduan kan? Indikator-indikator yang mau kita gunakan ketika kita mau mengevaluasi anak atau menginstrumen anak. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah pasti diamati. Anak-anaknya itu diamati. Oh, ternyata anak ini karakternya seperti ini, butuh apa? Misalnya anak ini ternyata speech delay. Nah, berarti fokusnya di sini adalah untuk menstimulasi agar anak ini bisa lancar, nggak speech delay lagi seperti itu. Nah, identifikasi tujuannya apa? Setelah diamati, kemudian tujuan. Identifikasi tujuannya. Maksudnya di sini adalah ketika pendidik itu mengembangkan instrumen, tujuannya apa sih menggunakan instrumen itu? Kita harus tahu dulu, gitu ya.
apakah ini untuk instrumennya untuk mengukur kognitif anak atau sosial emosional anak, bahasa, dan juga moral. Itu kalau kurikulum 13. Kalau kurikulum merdeka itu ada moral dan jati diri, kemudian literasi dan STEM, dan satunya lagi tim sing mek tim Literasi dan studi. gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu, setelah tahu tujuannya, review literatur gitu kan, kita harus punya pegangan. Kita nggak mungkin bikin tujuan tanpa adanya teori review literatur tersebut. Jadi kita harus review literatur banyak-banyak literasi. Kemudian setelah itu, setelah tahu nih instrumen-instrumennya, tujuannya apa, udah tahu, kemudian literaturnya udah sip, lalu adalah pengembangan indikator. Ya. Nah, di checklist sendiri kan ada banyak itu indikatornya. Indikator itu adalah tujuan pembelajarannya. Atau anak ini bisa mengucapkan tadi alhamdulillah, bersyukur, masya Allah, gitu ya. Itu. Nah, kemudian dikembangkan indikatornya itu, dibuat dari CP dibuat ke TP. Lalu kita uji coba ke anaknya. Apakah efektif? Kalau belum efektif berarti harus dilakukan perombakan dari instrumen tersebut. Seperti itu. Dan ketika menginstrumen ke anak-anaknya itu kita tidak boleh sekali dua kali langsung selesai, enggak, tapi harus ada berkelanjutan. Harus diamati. Ketika anak ini kurang ini berarti dikasih stimulasi dan nggak boleh dilepas tapi dipantau. Seperti itu cara untuk mengembangkan instrumen. Gimana Mbak Rizza? Apakah ada yang mau ditambahkan teman-teman? Tidak ada ya? Lanjut. Terima kasih. Lanjut sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angelina. Yang pertanyaan adalah dari kelebihan dan kekurangan evaluasi pembelajaran. Teks pertanyaan saya, dalam kekurangan tersebut terdapat suatu tantangan tersendiri dalam metode asesmen checklist ini. Jika ada, tolong jelaskan. Baik. Nah, tantangannya sendiri itu yaitu bagaimana seorang pendidik harus menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sebuah perubahan dari pembaruan daya pikir pendidik tersebut. Jadi kita sebagai calon pendidik dituntut untuk bisa menutupi kekurangan dari pembelajaran non-tes checklist ini. Lalu mungkin seperti pada kekurangan yang mungkin tadi pada kekurangan ada yang kurang akurat ya. Nah itu mungkin untuk pendidik bisa dijelaskan dalam tabel evaluasi itu secara rinci terkait perkembangan apa yang dialami oleh setiap anak. Jadi bisa memungkinkan teknis ini lebih akurat untuk digunakan. Gimana Mbak Angel? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mbak Faikot Bima. Oke, dari Mbak Faik. Oke, dari Mbak Faik, pertanyaannya adalah dalam evaluasi non-tes itu pada PAUD apakah terdapat berbagai instrumen dan metode gitu ya? Gimana sih pertanyaan itu? Oke,
pertanyaannya dari Mbak Faik itu adalah apa saja sih instrumen yang dapat digunakan dalam penilaian non-tes dan bagaimana metode non-tes digunakan dalam pengumpulan data saat proses pembelajaran. Oke, jadi penilaian non-tes ini atau evaluasi non-tes itu kan tanpa tes ya. Jadi anak-anak itu tidak apa ya, penilaiannya tidak menggunakan mengerjakan soal, enggak, tapi dilakukan non-tes. Apa saja non-tes? Seperti kita tahu yang kemarin itu non-tesnya itu ada yang namanya, yang kita bahas hari ini adalah checklist, kan? Nah, pengumpulan datanya gimana? Ya di checklist. Ada enggak TP-TP yang udah kita rancang, udah dirancang, ada sudah muncul atau belum? Seperti itu. Nah, itu cara untuk mengolah datanya seperti itu. Nah, kemudian ada observasi, diamati. Gitu kan, guru mengamati anak selama kegiatan belajar mengajar, bermain sambil belajar seperti itu. Apakah itu mencakup tentang dari STTPA atau dari capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Nah, observasi ini agak berat karena dia deskripsi per anak gitu. Misalnya Faik gitu ya, Faik dari kelas A. Oh ternyata anak ini speech delay misal, jadi seperti itu dideskripsikan satu-satu. Jadi itu apa ya, kekurangannya itu karena gurunya sedikit, muridnya banyak, bisa jadi tidak maksimal untuk observasinya. Kemudian portofolio ini adalah hasil kerja. Misalnya anak ini membuat kolase dari biji-bijian, kolase dari beras misal, atau apa ya, biji-bijian yang diwarnai itu, beras yang diwarnai membentuk kupu-kupu, membentuk ayam, sapi misalnya. Nah itu nanti hasil dari anak itu dikumpulkan, dijadikan portofolio. Biasanya kan di kelas-kelas itu ada ya, per anak itu apa sih, ada tas gitu loh, ada namanya, nanti dimasukkan situ, biasanya ada di belakang kelas gitu. Kemudian ada yang namanya anecdotal record. Nah itu yes, catatan anekdot itu mencatat kejadian atau tingkah laku anak yang mencerminkan perkembangan mereka. Dilihat dari mana? Dari saat anak-anak bermain di kelasnya, seperti itu Mbak Faik. Bagaimana Mbak Faik? Yang sering digunakan checklist, tapi biasanya itu tergantung dari kebutuhan gurunya gitu. Misalnya kan kalau kegiatan kegiatan pendekatan kelompok, misalnya kelompok, nah itu biasanya digunakan checklist karena kita tahu ada perkembangan apa aja sih yang udah muncul dari anak ini gitu. Itu ya Mbak? Terima kasih. Pada ditambahkan teman-teman? Sudah ya, sudah paham semua. Nah, itu saja teman-teman dari kami presentasi tentang evaluasi pembelajaran non-tes, checklist, dan observasi. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin recalling nih teman-teman. Ya, sebentar aja recalling kalau perbedaan dari checklist kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 apa aja? Indikatornya berbeda. Terus BSHB, bukan. TP, Kalau di kurikulum 13 kita ada RPPH, kalau di kurikulum Merdeka modul belajar. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga presentasi kami hari ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan melekat di otaknya. Akhirnya mohon maaf kalau ada salah kata baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.